Universitas Sumatera Utara. Selamat siang Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi para pendengar. Saya Friska sebagai host speaker pada topik kita kali ini, menggapai emas, peran mahasiswa peduli terhadap penyandang disabilitas. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu penyandang disabilitas. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan, kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Oke, untuk kita ketahui lebih lanjut nih, saya nggak sendiri. Di sisi ini ada Kak Nita dan Kak Jaki. Kita sapa-sapa dulu nih. Halo Kak Nita, halo Kak Jaki. Gimana moodnya hari ini? Halo Kak Friska, ya kebetulan mood saya hari ini lagi bagus ya dan tidak ada yang terganggu gitu loh, lagi bagus-bagus aja gitu. Halo Kak Nofrina, mood saya hari ini lagi baik nih. Baik, luar biasa ya Kak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sesuai topik tadi, saya dan teman-teman mau tahu nih sedikit penjelasan tentang topik. Oke, mungkin boleh dimulai dari Kak Jaki. Baik, sebelumnya saya Muhammad Zaki Maksum dari Fakultas FISIP, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Nah, berkaitan dengan penyandang disabilitas ini, ada sekitar 4 istilah resmi yang telah digunakan untuk merujuk atau menyebut orang dengan disabilitas dalam interaksi sehari-hari publik Indonesia maupun legal di tingkat nasional maupun lokal. Jadi dari 4 istilah resmi tersebut, yang pertama itu adalah penyandang disabilitas fisik, yang kedua penyandang disabilitas intelektual, yang ketiga penyandang disabilitas mental, dan juga yang terakhir itu adalah penyandang disabilitas sensorik. Seperti itu Kak. Berarti untuk istilahnya banyak juga ya Kak? Nah iya benar sekali itu Kak. Baiklah, kita beralih ke Kak Nita nih. Silakan Kak Nita. Oke, sesuai yang disebutkan Kak Zaki, untuk istilah itu didasarkan atas beberapa kriteria pembentukan istilah, seperti berdasarkan fakta nyata, tidak memuat makna negatif, dan menumbuhkan semangat pemberdayaan. Berarti untuk penamaan istilahnya sendiri punya makna juga ya Kak? Betul sekali Kak. Nah, teman-teman, untuk istilah itu tidak boleh asal-asal ya, apalagi kalau menyinggung dan memberi hal yang merugikan bagi si penyandang disabilitas. Sekian informasi pembuka pada topik kali ini. Untuk sesi TST kita beralih ke Kak Nofrina. Oke, terima kasih buat Kak Friska. Sebelumnya, Kak Zaki dan Kanita, kenalkan saya Nofrina sebagai pemandu sesi tes ini. Baik Kak, langsung kita mulai saja. Kita udah ada nih satu penanya. Langsung sebut nama dan pertanyaannya ya Kak. Halo Kak, saya Rifki. Nah, penyandang disabilitas seperti yang telah disebutkan host tadi, itu sederhananya memiliki keterbatasan ya. Nah, saya ingin tahu Kak, kenapa sih di kehidupan sehari-hari terlihat atau enggak penyandang disabilitas bisa sih mendapatkan perlakuan berbeda yang terkesan tidak adil dari orang-orang? Baik, terima kasih Kak Rifki. Oke Kak Zaki mungkin bisa langsung menjawab ya. Memberi perlakuan berbeda. Kenapa? Itu disebabkan karena sejarah sendiri menunjukkan bahwa orang yang berpenampilan atau tubuhnya kelihatan atau juga bisa dibilang dipandang sebagai berbeda dari yang dianggap oleh masyarakat sebagai normatif, akan dianggap sebagai yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima sebagai bagian komunitas nih. Dan juga stigma itu dimunculkan karena adanya suatu hal yang dominan dan dengan mudah dianggap benar oleh segelintir orang. Nah, kayak gitu Kak. Oke Kak, berarti dia lebih mengarah ke lingkungan begitu ya Kak? Oke, kita beralih aja Kak. Baik, saya setuju dengan Kak Zaki. Selain itu bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan, pemahaman betul akan penyandang disabilitas ini. Untuk perilakunya boleh dilakukan oleh siapa saja, baik anak-anak, remaja, bahkan dewasa.
Stigma tersebut juga dapat terjadi di mana saja, baik di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja, sehingga seringkali hak-hak dari mereka terabaikan dan diri diabaikan. Saya sendiri mau ngasih fun fact nih, untuk penyandang disabilitas itu, dia lebih terkesan baik disebut tuli dibanding tunarungu. Kenapa? Singkatnya gini, ungkapan tunarungu lebih ke istilah medis, sedangkan tuli itu lebih menunjukkan identitas mereka. Baik, menarik sekali ya Kanita dan Kak Zaki. Gimana nih, Kak Rifki atas jawabannya? Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Sudah terjawab. Ya, terima kasih Kak Rifki. Baik, kita beralih ke penanya kedua nih. Langsung sebut nama dan pertanyaannya ya. Halo Kak, saya Egi. Mau bertanya, kenapa dan untuk apa mahasiswa itu harus berperan peduli kepada penyandang disabilitas? Dan untuk perannya itu apa sih Kak? Terima kasih. Oke, baik Kak Egi. Kanita mungkin bisa langsung menjawab ya. Pandangan yang kurang mengenakan mengenai disabilitas mesti diluruskan dan diubah ke arah yang jelas, benar, dan baik adanya. Pandangan disabilitas ini perlu dikurangi, tidak harus menitik beratkan segala solusi terhadap pemerintah. Peran mahasiswa juga perlu ditingkatkan dan dibutuhkan dalam hal ini. Secara sederhana, mahasiswa dapat diartikan sebagai seorang yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan serta menerapkan kerukunan antar umat beragama juga. Apa saja sih bentuk alasannya? Nah, mahasiswa itu harus mampu berjiwa pemikir sebagai agen perubahan yang mengubah daya tangkap atau pandangan miring orang-orang terhadap penyandang disabilitas. Mahasiswa harus mampu menggerakkan perubahan yang baik. Oke, untuk selanjutnya boleh dijelaskan Kak Zaki ya. Nah, selain yang telah disebutkan Kak Nita, mahasiswa sebagai pengontrol sosial harus mampu memberikan dukungan sosial nih, berupa kontribusi atas saran, kritik, serta solusi sehingga timbul nilai-nilai baik di kalangan penyandang disabilitas. Selain itu, mahasiswa juga harus mampu memberi dukungan sosial, berupa kontribusi atas saran, kritik, serta solusi sehingga timbul nilai-nilai baik di kalangan penyandang disabilitas. Untuk bentuk perannya, seperti memperbanyak penyajian konten edukasi tentang penyandang disabilitas, baik melalui siaran seperti ini nih, kemudian menjadi role model. Hal yang dimaksud adalah menunjukkan sikap yang baik dan benar secara langsung ketika bertemu, berpapasan, atau berinteraksi secara langsung dengan penyandang disabilitas, serta melakukan kegiatan yang secara langsung terhadap penyandang disabilitas, seperti halnya dalam hal keagamaan, pendidikan, yaitu ibadah bersama, dan juga masa pembelajaran. Oke, baik. Informatif sekali ya. Bagaimana Kak Egi atas jawaban yang diberikan? Sudah dijawab. Terima kasih ya Kak Nofrina, Kak Nita, dan Kak Zaki. Terima kasih juga atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali untuk Kak Egi sudah bertanya. Baik, ini ada penanya terakhir nih. Untuk kamu yang mau bertanya, dipersilahkan. Halo Kak, saya Ibnu Hibban Nasution. Sesuai yang disebutkan tadi, bentuk peran dan alasannya. Ada nggak sih Kak faktor yang mempengaruhi si mahasiswa seperti yang menghambat gitu? Dan apa ya Kak solusinya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali ya. Baik, Kanita ini mungkin bisa langsung menjawab. Baik, untuk faktor yang menghambat itu bisa saja ada ya. Nah, kalau kita lihat dari faktor internalnya atau dalam diri, itu ada karena naluri yang begitu. Sering terlintas stigma bahwa akan membantu jika meminta, takut akan penolakan ya, sehingga rasa enggan pasti saja muncul begitu. Untuk solusinya sendiri, tidak ada salahnya kalau kita bertanya atau langsung membantunya. Ditolak atau tidaknya, setidaknya naluri baik untuk membantu sudah ada pada diri. Begitu. Oke, mungkin Kak Zaki bisa menambahkan Kak? Baik, saya setuju ya dengan jawaban Kak Nita. Untuk faktor dari eksternalnya nih adalah dari lingkungan yang mengakibatkan suatu kebiasaan. Lingkungan itu bisa ya mempengaruhi pikiran, sikap, dan tingkah laku orang. Dan lingkungan tersebut menjadi faktor yang tidak baik nih apabila sudah menjadi kebiasaan gitu. Terus misalnya dari lingkungannya, misalnya nih ya, orang tua kamu itu atau saudara kamu itu sudah terbiasa melihat kamu tidak mau jalan begitu atau duduk di samping penyandang disabilitas begitu.
Kamu tanya kenapa nih? Jadi jawabannya dari itu adalah tidak jelas. Nah, bisa saja kedepannya kamu akan terikut oleh kebiasaan lingkungan seperti itu. Untuk solusi hal ini mungkin sedikit terkesan tidak mudah ya, karena kebiasaan merupakan suatu hal yang sudah berulang-ulang kali dilakukan dalam jangka waktu lama. Namun, wajarnya, hal yang bisa kamu lakukan adalah mengubah pola pikiran kamu, mencari tahu alasan dibalik kebiasaan lingkungan kamu yang seperti itu. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, itu tadi teman-teman kita dari sesi tes pertama pada topik ini. Saya kembalikan sesi ini kepada Kak Friska. Terima kasih Kak Nofrina. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan ya sesi TST yang sangat menarik sekali. Nah, yang perlu kita ketahui kembali, manusia tidak terlepas dari adanya kekurangan, keterbatasan secara fisik, mental, jiwa. Ini mengingatkan kembali bahwa tidak adanya manusia yang benar sempurna tanpa berkekurangan suatu apapun. Perlu adanya dukungan dan kepedulian terhadap penyandang disabilitas, karena sejatinya diri manusia sepenuhnya memiliki batas emosional dalam melakukan, menerima, menanggapi, mendengarkan, atau apapun yang diterima oleh pikiran, perasaan, dan jiwa. Dengan demikian, aku, kamu, kita sebagai mahasiswa mampu menggapai emas sebagai seorang pelajar yang berkualitas, berharga, bermanfaat bagi orang sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, mahasiswa peduli disabilitas.